Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 8 kelas 1F Manajemen Bisnis Syariah ingin mempresentasikan mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul yaitu penggunaan tanda baca koma. Kami dari kelompok 8 beranggotakan 4 orang, yaitu Lina Rahmawati, Poppy Amaradika, Ferry Kurniawan, dan Nugraha Daru Saputra. Baik teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam perinci berupa kata, frasa, atau bilangan. Kini kita contohkan. Yang pertama yaitu di sini telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang mewah lagi. Jadi yang pertama ini kita menyebutkan suatu benda atau suatu barang gitu ya. Contohnya yang kedua, buku, majalah, dan jurnal termasuk sumber kepustakaan. Yang ketiga, di sini bisa juga ketika dibuat menyebutkan menggunakan angka ya teman-teman ya. Contoh, dia harus melengkapi berkas lamarannya dengan melampirkan satu, akta kelahiran, itu di situ ada komanya. Kedua, ijazah terakhir, koma. Dan yang terakhir, surat keterangan kesehatan. Dan contoh yang keempat yaitu kita berhitung ya teman-teman ya. 1, 2, dan seterusnya sampai 3. Oke, kita lanjut ke yang kedua, yaitu tanda koma digunakan sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk pertentangan. Misalnya, yang pertama saya kasih contoh teman-teman ya. Saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Nah, ini penghubung ya teman-teman, seperti tetapi, melainkan, sedangkan. Yang kedua, ini bukan milik saya, melainkan milik ayah saya. Yang ketiga, dia membaca cerita pendek, sedangkan adiknya pelukis panorama. Oke, kita lanjut ke yang ketiga teman-teman ya. Tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Contoh di sini, kalimat yang pertama ya, kalau diundang saya akan datang. Terus yang kedua, karena baik hati dia mempunyai banyak teman. Yang ketiga, agar memiliki wawasan yang luas kita harus banyak membaca buku. Oke, kita lanjut yang keempat, yaitu tanda koma tidak digunakan jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Contohnya, saya akan datang kalau diundang. Jadi yang keempat ini kebalikan dari yang nomor 3 tadi guys ya. Kalau yang nomor 3 tadi kan kalau diundang saya akan datang. Oke. Contoh yang kedua, dia mempunyai banyak teman karena baik hati. Yang ketiga, kita harus banyak membaca buku agar memiliki wawasan yang luas. Oke, kita lanjut yang kelima. Tanda koma digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Contoh yang pertama, mahasiswa itu rajin dan pandai. Oleh karena itu, dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. Contoh yang kedua, anak itu memang rajin membaca sejak kecil. Jadi, dia berhasil menjadi penulis terkenal. Yang ketiga, orang tuanya kurang mampu, meskipun demikian, anak-anaknya berhasil menjadi sarjana. Oke, kita lanjut ke yang keenam. Tanda koma digunakan sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang sering kita gunakan sebagai sapaan seperti bu, de, atau na. Contoh yang pertama, ini mungkin sering digunakan sama teman-teman, yaitu oh, begitu, wah, bukan main, hati-hati ya di jalannya licin, nak, kapan kuliahmu selesai? Ya, boro-boro selesai, ini aja baru mulai ya. Oke, yang selanjutnya, siapa namamu, Dek?
dia baik sekali, Bu. Oke, mungkin itu beberapa contohnya teman-teman ya. Kita lanjut ke yang nomor 7. Tanda koma digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contohnya, kata nenek saya, kita harus berbagi dalam hidup ini. Jadi yang ketujuh ini ibaratkan antara pemisah dari kata nenek tersebut gitu ya. Yang kedua, kita harus berbagi dalam hidup ini, kata nenek saya, karena manusia adalah makhluk sosial. Jadi yang ketujuh ini ibaratkan tanda petik itu adalah kata-kata dari nenek tersebut. Jadi tanda komanya untuk memisahkan. Oke. Baik, kita lanjut ke yang nomor 8 teman-teman ya. Tanda koma tidak digunakan untuk memisahkan petikan langsung yang diakhiri tanda tanya atau tanda seru dari bagian kalimat yang mengikutinya. Contoh, di mana saudara tinggal? Tanya Pak Lurah. Jadi yang ke-8 ini adalah kebalikan dari yang nomor 7 tadi teman-teman ya. Kalau yang nomor 7 tadi kan contoh kata neneknya baru ucapannya. Yang ke-8 ini ucapannya dulu baru keterangannya. Yang kedua, masuk ke dalam kelas sekarang, perintahnya. Wow, indahnya pantai ini, seru wisata itu. Oke, kita lanjut ke yang ke-9 teman-teman. Tanda koma digunakan di antara A, nama dan alamat. Yang kedua, bagian-bagian alamat. Yang ketiga, tempat dan tinggal. Yang keempat, nama tempat dan wilayah yang ditulis berurutan. Contoh, yang ke-9 ini yaitu ibaratkan kita menulis kop surat teman-teman ya. Kalau ada kita mau melamar pekerjaan. Contoh, saudara titik ya, itu SDR itu saudara Rahmat Hidayat, Jalan Sumbawa nomor 118, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Bandung 40.113. Jadi yang ke-9 ini untuk menunjukkan keterangan dari kita. Biasanya di surat-surat untuk pelamar kerja. Oke. Kita lanjut ke yang 10. Tanda koma digunakan sesudah salam pembuka seperti dengan hormat atau salam sejahtera, salam penutup seperti salam takzim atau hormat kami, dan nama jabatan penanda tangan. Contoh yang pertama yaitu biasanya di atas surat ya guys ya. Dengan hormat, salam sejahtera, salam takzim, hormat kami. Oke, kita lanjut ke yang nomor 11 teman-teman ya. Tanda koma digunakan di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, nama keluarga atau nama marga. Misalkan di sini ya, di situ ada B titik Ratulangi, SE. Jadi untuk yang nomor 11 ini ibaratkan memisahkan untuk gelarnya teman-teman. Contohnya di situ Ratulangi Sarjana Ekonomi. Oke, mungkin yang lainnya bisa dibaca teman-teman. Kita lanjut ke yang nomor 12. Tanda koma digunakan sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Contoh di situ 12,5 meter, jadi 12,5 meter gitu ya. Terus yang terakhir contohnya 750 rupiah, 00 ya. Di situ digunakan untuk menyatakan desimal teman-teman ya. Oke, lanjut ke yang 13. Oke, yang ke-13. Tanda koma digunakan untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Contoh, di daerah kami misalnya masih banyak bahan tambang yang belum diolah. Contoh yang kedua, semua siswa baik laki-laki maupun perempuan harus mengikuti pelatihan paduan suara. Jadi di sini tanda komanya ada 2 teman-teman ya.
digunakan untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Oke, yang ke-14, tanda koma dapat digunakan di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah pengertian. Contohnya, dalam pengembangan bahasa Indonesia, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Oke, yang kedua, atas perhatiannya saudara, kami ucapkan terima kasih. Mungkin cukup sekian video yang bisa saya jabarkan ke teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like dan bagikan video ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.